Untuk Indonesiaku tercinta. Buah karya Najwa Shihab. Untuk Indonesiaku hari-hari ini, betapa perbedaan-perbedaan kita sedang diuji. Prasangka mendahului yang nyata. Agama ditumpangi fitnah dan pemecah belah. Benarkah sedemikian susut alasan untuk kita terus merayakan makna keragaman? Padahal kita orang basudara. Kita sudah bersama-sama melewati badai sejarah. Sejak kapan agama menjadi alasan pengoyak persatuan dan kemanusiaan? Jangan cerai-berai karena beda. Sebab perbedaan justru kekayaan kita. Kenanglah, Khairil Anwar berkata, kami sudah beri. Kami punya jiwa tapi kerja belum usai. Belum lagi apa-apa. Tulang belulang pejuang berserakan tak lagi berkata. Kini kita yang berkata. Dengarlah Bung Hatta berbicara. Hanya ada satu negara yang menjadi negaraku. Negara itu tumbuh karena satu perbuatan, dan itu perbuatan. Semoga Indonesia lekas kembali sehat dan jaya untuk selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaikin Nabilah. Saya berasal dari Jember. Saya adalah mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai 3 orang mengenai RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law untuk memenuhi tugas Pancasila kelas PBAB. Selamat menonton. Baik, di sini saya sudah bersama Kak Muhammad Nurul Huda. Beliau adalah masyarakat di daerah saya yang akan saya wawancarai mengenai pendapat beliau tentang Omnibus Law. Assalamualaikum Kak Nurul Huda. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di masa pandemi ini alhamdulillah tetap sehat? Alhamdulillah sehat, satu keluarga juga sehat. Alhamdulillah. Langsung saja ya Kak. Di sini kan baru-baru ini ada kasus yang namanya RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR. Yeah. Dan dengar-dengar berita di dalam RUU Cipta Kerja itu sangat menyeleweng dengan kemanusiaan dan Pancasila. Seperti tidak adanya pesangon, begitu yang saya baca. Kemudian Pak Jokowi itu baru-baru ini sudah menyatakan pers tentang bahwa itu semua itu hoax. Nah, jenengan sebagai masyarakat, bagaimana pendapat Anda mengenai Omnibus Law yang sudah disahkan oleh DPR RI? Silahkan. Ya baik, terima kasih. Ini menurut saya sangat menarik sekali. Tetapi saya tidak tergesa-gesa dalam menerima informasi. Tetapi kan banyak masyarakat itu menerima informasi itu tergesa-gesa karena adanya demo yang seperti itu. Itu menurut saya karena media sosial. Ya kan begitu ya? Karena media sosial. Ketika media sosial itu tadi menyebar luas, hingga itu entah itu hoax atau tidak, yang jelas kan yang tahu. Pertama dulu seakan-akan saya percaya bahwa Omnibus Law itu merugikan para pekerja, para masyarakat, para buruh itu tadi ya.
Tetapi lama-kelamaan, lambat laun, ada pembenaran-pembenaran atau hoak-hoak yang mulai ditemukan. Nah ini menurut saya bagaimana ya? Ketika presiden memberikan sebuah pernyataan seperti itu. Nah ini saya mulai, wah ini Omnibus Law sebenarnya bagus. Awal saya percaya ketika menerima informasi bahwa buruh sudah mulai tidak diperhatikan oleh pemerintah. Buruh itu katanya mulai ditindas, memberikan peluang besar untuk investor. Memang betul. UU Cipta Kerja ini memberikan peluang kepada investor. Tetapi juga investor tidak bisa macam-macam. Oh, begitu, Pak. Iya, betul. Dan menurut saya ini yang menurut saya UU Cipta Kerja ini menyengsarakan rakyat. Menyengsarakan mafia. Mafia di sini nggak bisa main. Justru UU Cipta Kerja di sini itu memberikan peluang untuk rakyat. Nah ini sebenarnya kalau masalah penghapusan UMK terus upah di per jam itu kan semuanya hoak. Ya, ini semuanya hoak. Kita sudah tahu sendiri dari pernyataan presiden, dari pernyataan beberapa tokoh partai juga. Di situ banyak kehoakan, terus kayak jaminan pensiun dihapus dan lain sebagainya, itu semuanya hoak. Itu kan kita tahu bahwa hoak-hoak seperti itu awal mula yang beredar di media sosial, sehingga para pendemo itu tadi percaya di media sosial, sehingga semuanya update status, semua buat story dan sebagainya, semua nge-share, akhirnya semuanya marah. Dan kemarahan itu adalah terjadi kemarahan itu karena hoax sebenarnya. Saya sebenarnya tidak setuju ada demo seperti begini. Saya setuju ada demo, dan menurut saya demo itu perlu. Oh begitu. Ya, kalau nggak di demo, pemerintah kalau nggak di demo itu kadang seperti itu. Kalau itu tidak benar, kalau itu pemerintah sekarpe dewe karpe dewe gitu kata orang Jawa begitu ya. Jadi menurut saya demo itu perlu, tetapi kalau demo yang anarkis seperti ini menurut saya saya kurang setuju. Iya betul. Terus kemarin itu ya Kak ya, kan sudah diadakan demo yang sebegitu rupa dan beberapa kabupaten itu sudah menyetujui bahwa menolak adanya RUU Cipta Kerja. Sampai-sampai saya tuh tahu video Bu Risma yang beliau tuh marah besar kepada mahasiswa dan masyarakat yang demo. Karena kenapa kok gedung DPR yang menjadi sasaran, menjadi korban? Kenapa kayak gitu? Padahal yang salah itu bukan gedungnya, tapi orangnya yang sampai mematikan mic kayak begitu Kak. Lah, itu bagaimana pendapat panjenengan, pendapat Anda tentang gedung DPR yang dirusak, sedangkan yang salah itu bukan orangnya, dan Pak Jokowi pun telat memberikan pernyataan pers itu Kak. Soalnya gedungnya sudah rusak duluan. Ya, baik. Memang menurut saya kalau menyalahkan satu pihak itu menurut saya salah. Karena UU Cipta Kerja ini disepakati semua DPR kan begitu. Betul. Kalau kita menyalahkan satu orang begini, satu pihak, ya bagaimana begitu kesalahan kita bersama kalau itu kesalahan. Kita juga tidak tahu seperti itu. Dan juga kasus yang kemarin yang ada di Surabaya juga Bu Risma itu marah. Ini menurut saya bagaimana pendemo kok sampai seperti itu? Iya, anarkis Kak. Anarkis sekali. Jadi ini Bu Risma marah itu bukan karena demonya, tetapi karena merusak fasilitasnya itu tadi. Sampai dibakar, pagar itu sampai dirobohkan dan sebagainya. Ini menurut saya ya tindakan yang sangat anarkis untuk para pendemo. Seharusnya demo ya tidak seperti itu kan. Demo ya seharusnya ya damai. Kalaupun itu dirasa pemerintah tidak mendengarkan, ya ayo kita duduk di forum. Itu saya suka pernyataannya Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo itu saya suka. Ayo para pendemo kita duduk bareng di sini, kita selesaikan di ruangan. Tapi itu yang mendengarkan Kak. Soalnya ada beberapa daerah yang DPR-nya itu tidak keluar Kak.
benar-benar tidak mendengarkan pendapat dari mahasiswa dan yang pihak yang anarkis itu tadi. Akhirnya ya korbannya itu gedungnya tadi. Ya itu berarti jangan salahkan kalau begitu ya, jangan salahkan para pendemonya gitu ya. Itu ya saya nggak bisa jawab. Kalau itu seperti itu wajar kalau pendemo merusak fasilitas. Tapi kan kalau Surabaya itu apa kasusnya seperti itu? Tidak kayaknya. Kalau Surabaya itu yang lebih anarkis itu pendemonya kan ya seperti itu. Alhamdulillah kayak kasusnya di kabupaten kita di Jember ini kemarin mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan damai. Jember damai. Akhirnya ketua DPR-nya mau untuk menyuarakan rakyat seperti itu. Kalau saya sendiri masalah UU Cipta Kerja ini saya setuju sebenarnya. Saya mendukung pemerintah. UU Cipta Kerja ini bukan hal baru loh. 2017 ini sudah dirancang gitu. 2017 sudah dirancang dan Bapak Jokowi itu sudah mulai menekan atau mulai memberikan dorongan untuk cepat menyelesaikan UU Cipta Kerja ini. Saya rasa UU Cipta Kerja itu bagus karena UU Cipta Kerja itu membuka peluang pekerjaan seluas-luasnya. Kan begitu. Investor juga mudah masuk, izin juga lebih mudah dan dilindungi secara hukum seperti itu. Ada yang juga misalnya kalau ada pelanggaran administrasi tidak disanksi secara administrasi, ada yang melanggar secara kriminal diberi sanksi tindak pidana dan lain sebagainya. Itu semuanya dilindungi. Dan UU Cipta Kerja ini menurut saya luar biasa. Kalaupun ada perbedaan pendapat, ya itu mungkin menurut saya hal yang lumrah ya. Dan yang saya bikin bingung, ada dua partai, saya tidak sebut partai itu. Partai itu menolak ketika di sidang paripurna, ketika itu sudah pembahasan rame, tiba-tiba kedua partai itu menolak. Loh, dari awal kemana? Kan begitu. Dari awal, ini salah satu partainya besar. Salah satu partai besar dan kursinya juga banyak di situ. Kursi DPR-nya juga banyak begitu. Kemana dari awal? Kalaupun mau menolak, ya nolak mulai awal. Artinya kan di situ undang-undang itu dibahas pasal demi pasal. Jika itu tidak disetujui, ya silakan ditolak atau diajukan banding. Ketika mic dimatikan, saya sendiri juga nggak tahu ya, itu kan hanya sebuah kabar-kabar dari media sosial dan sebagainya. Seperti itu. Ada yang dikatakan setuju, ya saya katakan setuju. Ada yang saya tidak sependapat. Beberapa tidak sependapat. Tapi saya sekarang lebih condong sependapat. Seperti itu. Saya mendukung pemerintah. Seperti itu. Jadi itu tadi penjelasan dari narasumber pertama saya, Kak Muhammad Nur Huda dari Desa Kedung Langka Pencong melaporkan. Terima kasih. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber yang kedua yang akan saya wawancarai mengenai Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR. Saya di sini sudah bersama rekan Syafri. Assalamualaikum rekan Syafri. Beliau bernama lengkap Muhammad Syafri Samsudin, salah satu mahasiswa di Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Bogor. Langsung saja saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana pendapat Anda mengenai Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR? Dari pendapat pribadi saya sangat setuju dengan RUU tersebut. Karena dari beberapa info yang saya baca dari orang-orang, dan saya bertanya pada orang-orang yang ahli di bidangnya, itu mengatakan ini sangat menguntungkan bagi para buruh-buruh atau pekerja-pekerja di Indonesia. Sementara di luar sana ada berita begini-begini miring atau gimana, itu masih belum jelas itu berita dari mana. Sementara isinya tidak seperti itu. Tetapi banyak yang menyanggah mengatakan itu adalah undang-undang yang salah, undang-undang yang benar belum dikeluarkan.
Kalau masih belum jelas, kenapa kita harus marah-marah, kenapa kita harus tidak setuju dulu? Berarti kita menunggu ketetapan dari DPR atau Presiden. Dan kemarin Presiden sudah mengatakan bahwa ini dan bahwa yang diberitakan di media-media agar semuanya salah, itu adalah hoax, sehingga membuat kemarahan masyarakat. Saya secara pribadi sangat setuju dengan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Gitu. Kemarin kan sempat demo itu ya rekan Santi, di mana-mana di berbagai kabupaten itu, di kabupaten atau kota itu meminta DPR untuk mencabut atau ikut andil dalam menyuarakan aspirasi rakyat untuk menolak RUU Cipta Kerja. Apakah kemarin Anda mengikuti demo pada saat itu? Tidak, saya tidak mengikuti demo. Jadi lebih memilih untuk bertabayun dulu, Ya, mencari informasi. Kemudian bagaimana pendapat Anda mengenai demo yang sudah dilaksanakan oleh para mahasiswa dan masyarakat? Dengan saya menghormati mereka ingin mensuarakan aspirasi mereka karena ini negara demokrasi. Tetapi yang saya sayangkan di beberapa daerah itu terjadi anarkis atau kekerasan. Nah, itu yang saya sayangkan. Kalau mereka ingin hanya berdemo secara damai, menyampaikan aspirasi keras pendapat mereka, monggo silakan. Tetapi ketika sudah terjadi kekerasan atau kekacauan, itu yang saya sayangkan karena itu pasti ada ditunggangi oleh orang-orang tertentu atau golongan provokator. Bahkan di beberapa daerah polisi sudah menangkap beberapa yang ternyata itu ada orang-orang bayaran, dan bahkan Polri sudah menyelidiki siapa dalang di balik semua ini. Kemudian kemarin itu ya saya itu rekan lihat video Bu Risma wali kota Surabaya itu marah-marah kepada mahasiswa atau pendemo, bukan mahasiswa, pokoknya intinya di situ pendemo yang sudah merusak gedung DPR. Beliau mengatakan, kenapa kok gedung DPR yang menjadi sasaran, padahal yang salah itu kan bukan orangnya. Mungkin sampai ada adegan mematikan mic saat di DPR, itu kan yang membuat marah masyarakat. Itu bagaimana pendapatnya dengan saat terjadi anarkis seperti itu? Ya itu saya sangat menyayangkan. Itu kan membawa nama mahasiswa. Mahasiswa adalah orang-orang yang terpelajar. Nah, kenapa orang-orang terpelajar kok harus melakukan hal seperti itu? Nah, saya yakin itu bukan mahasiswanya, tetapi ada oknum-oknum dari luar yang disengaja dibayar atau gimana, saya kurang paham, sehingga mereka membuat anarkis, sehingga mereka itu seolah-olah itu teman saya harus membantu teman saya itu, karena memang diserang sama polisi juga. Nah, sehingga mereka secara naluri mereka keluar ikut emosi seperti itu. Sebenarnya mereka lihat mahasiswa itu bagus, hanya menyampaikan aspirasi, sehingga terjadi itu ada cawas apa istilahnya itu kekerasan atau anarkis, polisi otomatis membalas. Nah, itu sehingga muncullah mahasiswa itu sebagai saling membantu kepada pendemo. Kemudian untuk ke depan ini kan Pak Jokowi sudah mengeluarkan video pernyataan pers yang mengenai RUU itu, bahwa menurut Pak Jokowi itu hoax, semuanya itu hoax. Apa pesan dan saran panjenengan untuk DPR dan pemerintah lah? Kan sampai akhir-akhir itu banyak kayak lagu-lagu DPR itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi DPR itu Dewan Penyusah Rakyat. Itu bagaimana pesan dan saran panjenengan kepada mereka? Kalau pendapat saya pribadi, sebenarnya aturan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah itu semuanya untuk kembali pada rakyat. Tetapi permasalahannya di Indonesia itu bukan masalah aturannya menurut saya, tetapi implementasinya, penerapannya itu kadang di masyarakat menengah ke bawah itu berpengaruh, tapi di masyarakat menengah ke atas itu tidak berpengaruh aturan tersebut. Nah, gitu loh. Kalau memang DPR mau menetapkan aturan, ya monggo, berarti itu harus dipakai seluruh rakyat Indonesia, entah itu menengah ke atas atau menengah ke bawah. Nah, tapi kenyataannya di Indonesia aturan itu pilih-pilih. Kalau yang kaya semakin berkuasa, yang miskin semakin tertindas. Nah, gitu. Mau membuat aturan apapun pasti saya yakin itu untuk kepentingan rakyat. Tapi lihat dulu itu rakyat yang mana. Pasti mereka bilang untuk kepentingan rakyat, tapi rakyat yang mana? Gitu. Kalau memang untuk rakyat Indonesia, berarti semuanya harus mematuhi aturan tersebut. Jangan ketika itu dilanggar oleh orang
seakan-akan hukumannya berat, tetapi ketika dilanggar oleh orang-orang menengah ke atas atau orang-orang kaya, aturan tersebut seolah-olah tidak berlaku. Nah, ini yang terjadi di Indonesia, sehingga mahasiswa itu merasa aturan ini menguntungkan orang-orang kaya atau orang-orang menengah ke atas, sehingga mereka melakukan demo tersebut. Yang saya sarankan kepada pemerintah, ya harus fair, semua harus menaati aturan yang sudah ada. Yang mau buat aturan di mana, saya yakin itu adalah yang sudah ditampung dari aspirasi masyarakat, karena dengan perwakilan rakyat. Jadi intinya panjenengan sekarang, intinya kalau membuat aturan apapun, membuat diimplementasikan yang fair antara masyarakat menengah ke atas dan masyarakat. Baik, itu tadi adalah pendapat dari narasumber kedua, yaitu rekan Syafri. Terima kasih atas waktunya rekan Syafri, dan terima kasih juga kepada mahasiswa yang sudah ikut andil dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Terima kasih. Dari Kecamatan Kencong melaporkan. Baik, alhamdulillah di sini kita sudah bersama narasumber yang terakhir atau yang ketiga yang akan saya wawancarai mengenai Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR. Assalamualaikum Gus Baha. Waalaikumsalam. Jadi nama lengkap beliau adalah Ahmad Bahaudin yang di organisasi kami itu sering disapa Gus Baha. Pripun kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi beliau ini adalah salah satu mahasiswa di Institut Agama Islam Al-Falah aslinya Kencong Kota Bogor. Langsung saja Mas Baha atau Gus Baha, di sini saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana pendapat Anda mengenai Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR? Dari tiga narasumber tadi, saya ingin memberikan pendapat. Terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR pekan lalu, menurut saya sangat menolak ya. Menolak karena apa? Di situ Omnibus Law yaitu suatu rancangan yang menggabungkan beberapa undangan yang disempitkan untuk mementingkan salah satu pihak menurut saya. Nah, dalam hal ini diciptakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ ketidaksesuaian saya dalam RUU Cipta Kerja itu kenapa? Karena di situ ada pemangkasan dan penyederhanaan tentang apa yang sudah diundang-undangkan, sehingga memicu adanya kesenjangan sosial yang berdampak pada terutama buruh, pekerja dan lain-lain. Menurut saya itu saja ya, dalam ringkas. Kalau dibahas secara global, undang-undang menurut saya juga itu merupakan sistem yang ditiru Indonesia di saat kolonial Hindia Belanda. Nah, itu kan dulu itu mempermudah investor dari luar ke Indonesia, mempermudah sehingga apa? Nantinya yang di Indonesia itu kurang dimanfaatkan oleh warga negara Indonesia sendiri, bukan melainkan dimanfaatkan oleh investor asing. Makanya itu di saat pemerintahan Insinyur Soekarno, dan itu juga yang melandasi kenapa Soekarno itu dilengsarkan dari kepresidenan. Itu termasuk juga mau kita ambil contoh yang nyata, PT Freeport. Satu-satunya presiden yang menolak adanya investor asing itu Insinyur Soekarno. Tapi dari investor itu tidak berpikir bodoh. Mereka menyingkirkan Insinyur Soekarno dengan siasatnya entah apa itu banyak sekali demi menjadikan tanah Papua dimiliki oleh investor asing, dan sekarang sudah terwujud menjadi PT Freeport. Kemudian setelah menurut Gus Baha menolak adanya RUU itu ya. Kemudian kemarin akhir-akhir ini
Tapi setelah diadakannya demo, Presiden Jokowi itu mengeluarkan pernyataan pers dalam bentuk video di Instagram beliau yang berisi intinya menurut Presiden Jokowi itu adalah hoax. Semua berita yang ada, bukan semua, hampir beberapa berita yang ada di RUU Cipta Kerja itu adalah hoax, seperti tidak adanya pesangon. Menurut Presiden Jokowi ternyata menurut beliau ada pesangon. Itu bagaimana pendapat jenengan? Kan intinya Presiden Jokowi itu sudah meluruskan. Terkait yang jumpa pers atau yang ada di IG ya Pak ya, di IG-nya, Instagramnya Bapak Jokowi itu meluruskan poin-poin pentingnya saja menurut saya. Tapi dampak atau realitanya tidak disampaikan karena apa, di situ juga ada pembatasan yang semula tidak ada, seperti hanya perusahaan berhak mem-PHK karyawannya, guru mem-PHK guru apabila di situ saja. Sebenarnya yang Undang-Undang nomor 13 tahun berapa saya lupa itu sudah ada, tapi di RUU Cipta Kerja ini disignifikan. Mulai itu seperti halnya semisal tunjangan di saat hamil. Jangan di saat hamil ada, di saat RUU Cipta Kerja benar ada untuk hamil, tapi harus dengan beberapa syarat. Nah itu contohnya. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa diambil, dan itu menurut saya juga tidak setuju karena memberatkan para teman-teman kerja buruh yang ada di wanita. Berarti intinya meskipun Presiden Jokowi sudah meluruskan, Anda tetap menolak RUU itu? Tetap menolak, tapi ya gitu. Ini hanya rancangan undang-undang, belum ada perpres dan peraturan. Ini kan cuma peraturan pemerintah. Masih akan digodok lagi dengan peraturan presiden. Kemudian apakah saat kemarin terjadi demo itu jenengan ikut demo apa tidak? Ya. Oh, ikut di Kota Jember berarti ya? Kota Jember. Di Kota Jember berjalan dengan damai, alhamdulillah. Alhamdulillah dengan damai, kondusif, dan juga DPR menyetujui, tidak setuju dengan RUU Cipta Kerja. Alhamdulillah. Jadi di kota kami atau di Jember itu menyetujui adanya penolakan RUU Cipta Kerja. Dan itu kan DPR-nya mau membukakan pintu, kemudian bicara di forum meja bundar gitu ya. Yang saya tanyakan kemudian berikutnya, saya ingin bertanya, kan di beberapa daerah itu kan anarkis, seperti di daerah Malang atau di daerah mana itu anarkis, yang maksudnya itu dengan menggunakan kekerasan, dan tidak sedikit gedung-gedung DPR yang dibakar. Bahkan saya sudah melihat video Bu Risma atau Wali Kota Surabaya itu marah-marah kepada pendemo karena apa? Kenapa kok gedung DPR yang dirusak? Karena padahal yang bersalah itu orangnya, bukan gedungnya. Itu bagaimana pendapat Anda? Menurut saya itu juga disebabkan beberapa faktor. Faktor yang pertama itu ketidakprofesionalan mahasiswa yang berbeda, dan yang kedua menurut saya ada oknum tertentu yang memprovokasi adanya tindakan teroris tersebut. Di semua jajaran atas saat ini pasti ada oknum hitam yang bertugas memprovokasi, mengadu domba antar satu sama lain sehingga melibatkan mahasiswa terus lantas menjadi ricuh. Jadi menurut saya itu juga kurang pengawasan. Jangan salahkan polisi yang menurut saya sendiri, jangan salahkan polisi yang mungkin bentrok sama mahasiswa atau apa. Itu sebenarnya yang bentrok itu kesalahan dari oknum mahasiswa sendiri yang telah mungkin tersusupi dari oknum yang tidak bertanggung jawab itu, atau kurang profesionalis dari mahasiswa tentang unjuk rasa. Kemudian yang terakhir dari beberapa yang Anda paparkan, terima kasih atas pendapatnya. Yang terakhir, bagaimana pesan dan saran panjenengan untuk pemerintah dan DPR ke depannya?
saran saya tetap menjadi pemakaman rakyat yang baik dengan melibatkan seluruh rakyat atau menampung seluruh aspirasi rakyat untuk Indonesia ke depannya. Dan juga berpesan untuk seluruh teman-teman mahasiswa atau seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa yang berada di ujung tombaknya masyarakat untuk secara profesional dan juga tingkat akademis seperti kemarin. Sangat disayangkan apabila fasilitas umum dirusak cuma-cuma. Top itu juga uang rakyat kan. Kalau kita emang mau unjuk rasa ya silahkan. Emang itu kewajiban kita sebagai rakyat. Tapi kalau anarkis itu bukan rakyat, tapi itu provokator yang sangat jahat sekali. Baik, jadi itulah tadi pendapat dari narasumber kita yang ketiga, dari Mas Baha atau Gus Baha. Terima kasih Mas Baha atas pendapatnya. Saya Alaikin Nabilah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dari Kecamatan Kencol, Palapakan. Terima kasih. Pesan saya, kita sebagai mahasiswa, sebagai garda terdepan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi rakyat, kita adalah pemimpin di masa depan. Kita harus bertabayun setiap kali ada informasi, setiap kali ada kasus-kasus, kita harus bertabayun terlebih dahulu, mencari informasi itu secara benar, kemudian baru kita berkomentar, berpikir, kemudian berbicara. Terima kasih. Nah, itulah tadi 3 narasumber yang sudah saya wawancarai mengenai pendapatnya tentang Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Terima kasih telah menonton. Jika ada kesalahan dan kurang baik, saya mohon maaf yang setulusnya. Syukron ala ihtimamikum wa isma'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi